Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 5 hewan yang haram untuk dibunuh dalam Islam yang harus kamu ketahui. Dalam Islam, ada sekian banyak binatang yang bisa dibunuh serta terdapat pula beberapa binatang yang haram untuk dibunuh. Lalu, binatang apa saja yang tidak bisa dibunuh dalam Islam? Terdapatnya pantangan terkait haramnya membunuh beberapa binatang itu mempunyai dasar baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Tiap-tiap dari binatang yang haram dibunuh itu pasti mempunyai alasan. Maka sebagai umat Islam telah sepantasnya kita perlu mentaati tentang itu. Allah telah menundukkan segala apapun yang terdapat di bumi untuk orang, termasuk di dalamnya binatang serta tumbuhan. Binatang serta tumbuhan ini mempunyai banyak manfaat yang bisa berguna buat kehidupan manusia. Akan tetapi, dari sekian banyak jenis-jenis binatang yang terdapat di bumi ini, ada sebagian hewan yang Allah haramkan untuk manusia. Selain sebagai wujud cobaan untuk manusia, hal itu pula disebabkan Allah mencegah kita untuk membunuh binatang tersebut. Inilah 5 binatang yang haram untuk dibunuh di dalam ajaran Islam. 1. Semut. Semut jadi salah satu binatang yang dipercayai selalu bertasbih. Binatang kecil tersebut juga merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut sebagai salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Perihal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seekor semut sempat menggigit salah seseorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun Allah kemudian menurunkan wahyu kepadanya. Apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itulah, membunuh semut menjadi sesuatu hal yang terlarang dalam Islam. Maka sekiranya kamu pernah melakukannya yakni membunuhnya, maka bertaubatlah kepada Allah. Dan apabila terdapat semut di sekitar rumah, lebih baik dibatasi dengan kapur barus atau sejenisnya. Mudah-mudahan semut yang mengganggu di pekarangan rumah kamu pergi dengan izin Allah daripada harus membunuh semut tersebut. 2. Laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi, laba-laba dipandang sebagai binatang juru selamat Rasulullah dikala ia dikejar oleh kalangan Quraisy. Diketahui jika dikala itu, Rasulullah bersembunyi dalam gua dan kalangan kafir Quraisy hampir saja menemukan beliau. Tetapi, berkat terdapatnya sarang laba-laba sehingga kaum kafir Quraisy beranggapan jika di dalam gua itu tidak mungkin terdapat orang di dalamnya. Rasulullah kala itu berada di dalam gua Sur yang ditemani sahabat sejatinya Abu Bakar. Mereka bersembunyi dari banyak orang kafir Quraisy. Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua guna memastikan apakah betul Nabi Muhammad serta Abu Bakar terdapat di dalamnya. Tetapi apa yang mereka dapati kala sampai di sana, di mulut terowongan terdapat sarang laba-laba yang masih utuh sempurna serta di situ mereka pula mendapatkan 2 ekor burung merpati. Maka mereka amat percaya bahwa di dalam tidak ada orang, merujuk pada kisah tersebut. Sehingga Islam memutuskan kalau tindakan membunuh laba-laba menjadi sesuatu perihal yang tidak dimaafkan ataupun diharamkan. Maka dari itu apabila kalian pernah membunuhnya maka bertaubatlah. Lebah adalah salah satu binatang yang istimewa dalam Islam. Apalagi secara harfiah julukan lebah digunakan sebagai nama bagi dari salah satu surah dalam Al-Quran yakni surah An-Nahl. Terselip banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan lebah. Tidak hanya itu juga dari segi manfaat. Lebah yang dikenal sebagai penghasil madu ini sangat mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Mayoritas ulama mengatakan hukum lebah selevel dengan semut dengan landasan hadis di atas, yaitu pantangan membunuhnya serta pantangan menyantapnya. Namun para ulama menerangkan jika larangan membunuh lebah sebab menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. 4. Katak. Kulit katak terkenal sebagai bahan pengganti dalam penyembuhan sebagian penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Akan tetapi, Islam melarang pemanfaatan katak bila masih terdapat bahan yang lain yang dapat dipakai sebagai obat. Oleh sebab itu pula lah,
hingga dalam hadis dipaparkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyatakan terkait keharaman membunuh katak sebagaimana haramnya menyantap katak. Jadi, apabila kamu pernah membunuhnya apalagi memakannya, maka segera bertaubatlah. 5. Burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Burung belatik ini amat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman karena menjadi utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman pada istri Raja Bilqis. Keistimewaan burung tersebut menyebabkan binatang yang satu ini haram dibunuh sesuai dengan ketentuan Islam. Itulah 5 binatang yang diharamkan untuk dibunuh berlandaskan ketentuan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.